Kualitas strategi adalah cara perusahaan memandang kualitas bukan hanya sebagai perbaikan teknis, tetapi sebagai bagian dari arah jangka panjang perusahaan. Artinya, kualitas itu tidak dijalankan karena ada komplain, kualitas bukan sekedar proyek tahunan, kualitas menjadi bagian dari rencana besar perusahaan untuk menang di industri. Nah, strategi sendiri mempunyai dua dimensi. Di antaranya, yang pertama adalah isi atau konten, yaitu apa saja yang dimasukkan dalam rencana kualitas seperti waktu, biaya, kualitas, kepemimpinan, dan strategi bersaing. Yang kedua adalah proses, yaitu bagaimana langkah menyusun dan menjalankan strategi tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada Selectron Corporation. Nah, perusahaan ini tidak hanya memperbaiki produk jika ada masalah. Mereka fokus pada kepuasan pelanggan, menggunakan sistem informasi untuk membantu kualitas setiap hari, dan melibatkan manajemen puncak secara aktif. Hasilnya, sekitar 90% pekerjaan baru datang dari pelanggan lama yang puas. Itulah bukti bahwa kualitas dijadikan strategi bisnis, bukan sekedar program operasional. Intinya, kualitas strategis itu adalah kualitas yang direncanakan secara jangka panjang untuk menciptakan keunggulan bersaing. Pentingnya perspektif waktu dalam perbaikan kualitas. Banyak manajer menginginkan hasil yang cepat. Misalnya, goals tahun depan adalah menginginkan produk cacat turun sebanyak 50%. Masalahnya, kualitas ini tidak bisa dipaksakan secara instan. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata butuh sekitar 3-4 tahun untuk melihat hasil yang signifikan. Dalam industri otomotif, butuh lebih dari 2 tahun sampai pelanggan itu benar-benar menyadari peningkatan kualitas. Edward Deming menegaskan bahwa perbaikan kualitas adalah proses yang lambat dan berkelanjutan. Jika kita terlalu fokus pada target terlalu cepat, tanpa sistem yang mendukung, bisa terjadi 3 hal. Yang pertama adalah target tercapai, yaitu yang diharapkan. Yang kedua adalah data dimanipulasi. Dan yang ketiga adalah sistem dimanipulasi. Contoh manipulasi sistem adalah jika targetnya menurunkan cacat di inspeksi akhir, manajer bisa saja memperketat inspeksi di awal proses, yang menghasilkan kecacatan akhir menurun, tetapi biayanya meningkat, dan sistem jadi tidak efisien. Inilah yang disebut dengan manajemen by dictate, yaitu memberi target angka tanpa membangun sistem. Pelajaran pentingnya adalah perbaikan kualitas memerlukan proses belajar atau plan, do, check, act. Hasil optimal muncul jika manajemen sabar dan konsisten. Komitmen kualitas diukur dalam tahun bahkan dekade bukan kuartal. Kepemimpinan dalam kualitas. Strategi kualitas ini tidak akan berjalan tanpa kepemimpinan. Pemimpin kualitas bukan hanya memberi perintah, tetapi juga mengarahkan visi, memberi sumber daya, menciptakan budaya perbaikan, yang artinya kepemimpinan itu mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama, yang disebut dengan superordinate goals. Nah, di sini ada beberapa sumber kekuatan pemimpin. Di antaranya ada expert power, yang dihormati karena keahliannya, ada reward, karena bisa memberi penghargaan, coercive, yaitu bisa memberi hukuman, referent, disukai karena karismatik, dan yang terakhir adalah legitimate, yaitu dihormati karena jabatan. Namun, dalam manajemen kualitas, yang paling efektif adalah keahlian, keteladanan, dan komitmen jangka panjang. Pemimpin kualitas juga harus mempunyai 4 kemampuan utama. Yang pertama adalah knowledge, yang digunakan untuk memahami resiko dan sistem. Yang kedua, communication, mampu mendengar dan menyampaikan visi. Dan yang ketiga adalah planning, mampu membuat rencana realistis. Yang keempat adalah vision, yaitu melihat arah jangka panjang. Contohnya kembali pada Selectron Corporation. Nah, di sini CEO itu menerima laporan survei pelanggan setiap minggu, manajemennya terlibat langsung dalam evaluasi kualitas, dan budaya perbaikannya itu dilakukan secara terus-menerus dibangun melalui tim dan pelatihan. Di sana, kualitas bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi yang dipimpin dari atas. Kesimpulannya adalah, perusahaan yang ingin unggul, maka harus memiliki kualitas yang dijadikan sebagai strategi, bukan sekedar program. Yang kedua, untuk menjadikan kualitas sebagai strategi, memerlukan perspektif waktu jangka panjang. Dan yang terakhir, agar perspektif jangka panjang tersebut bisa berjalan, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan konsisten. Secara singkatnya, kualitas strategis itu sama dengan komitmen jangka panjang,
sistem yang dibangun dengan sabar, dan kepemimpinan yang kuat. Kualitas sama dengan etika yang baik. Karena coba dibayangkan kalau misalnya kita mengirimkan produk yang cacat dengan sengaja kepada customer, itu pasti akan memengaruhi reputasi dari perusahaan. Produk yang andal dan tingkat kerusakan yang rendah mencerminkan kepedulian dari manajemen terhadap pelanggannya, yang dimana ini mencerminkan pendekatan etis dari perusahaan tersebut. Etika ini dinyatakan dalam pernyataan misi yang terkenal dari sebuah pembuat kapal, New Bedford. Kami membuat kapal yang bagus, dengan untung jika bisa, dengan rugi jika harus, tapi kami membuat kapal yang bagus. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan mereka sering mengembangkan seperangkat etika yang mencakup penghargaan terhadap karyawan. Hal ini tercermin dalam program pendidikan, pelatihan, kesejahteraan yang menunjukkan empati terhadap karyawan. Semakin hari, keramahan lingkungan dipandang sebagai masalah etika. Akibatnya semakin banyak juga perusahaan yang menerapkan program daur ulang dan melakukan upaya untuk meningkatkan praktik lingkungan. Manajemen mutu yang baik adalah etika yang baik. Kualitas masih menjadi alat yang efektif untuk sukses mengekspor ke pasar internasional. Kita akan bahas mulai dari persepsi strategi cost of quality, yang salah satu cara generik untuk bersaing di pasar internasional. Secara tradisional ini berarti barang dengan harga terendah di industri. Tapi definisi biaya baru bersifat ekspansif, mempertimbangkan penjumlahan biaya selama masa pakai suatu produk. Kemudian ada paradigma PAF, menerjemahkan biaya kualitas ke dalam 3 kategori yang luas, yang kemudian dibagi lagi ke dalam kategori yang lain. Yang pertama ada prevention, kemudian ada biaya appraisal, dan yang terakhir adalah failure cost. Kategori biaya PAF adalah cara yang berguna untuk memahami biaya. Dengan menggunakan hukum diminishing marginal returns, biaya kualitas dapat dimodelkan untuk menunjukkan trade-off antara biaya-biaya ini. Model trade-off ini disebut sebagai model Lohnfall-Juran, menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pengeluaran untuk aktivitas pencegahan dan penilaian, kesesuaian kualitas harus meningkat. Kemudian kita masuk ke diferensiasi melalui kualitas. Produk dengan harga jauh di atas rata-rata pasar biasanya sukses karena berhasil melakukan diferensiasi. Diferensiasi ini adalah kemampuan untuk menciptakan persepsi keunikan di benak konsumen, baik melalui kualitas, status, maupun pelayanan. Karena diferensiasi ini berdasarkan kualitas semakin sulit, banyak perusahaan kini beralih untuk membedakan diri melalui layanannya kepada pelanggan. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai fokus produk, strategi generik ketiga. Misalnya, produk yang bersifat regional atau dipasarkan ke segmen populasi tertentu. Kelompok pelanggan atau segmen pasar yang terbatas ini adalah objek dari strategi fokus. Kita menemukan bahwa dengan hanya berfokus pada klien yang sangat besar untuk layanan periklanan, mereka dapat memperoleh lebih banyak bisnis dari klien-klien ini dan secara bersamaan mencapai peringkat layanan yang lebih tinggi. 3 strategi generik ini yaitu pertama biaya, kemudian yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus, yang diidentifikasi sebagai keputusan strategis yang penting. Kemudian kita membahas terkait proses mutu kualitas, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Banyak sih sebenarnya strategi yang digunakan, namun pada chapter ini kita akan fokus pada salah satu model perencanaan strategis first choice. Yang ini adalah model perencanaan strategis yang dapat diadaptasi untuk menunjukkan perencanaan mutu yang terintegrasi. Jadi model ini biasa digunakan dan sangat bermanfaat ya bagi perusahaan yang relatif tidak berpengalaman dan tidak memiliki perencanaan strategis. Prosesnya dimulai dengan mengasingkan 6 hingga 12 anggota manajemen puncak dalam sebuah retreat. Penilaian organisasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di dalam perusahaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Hoshin Kanri. Jadi, Hoshin Kanri sendiri adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa visi dan rencana strategis jangka panjang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di seluruh tingkatan organisasi. Proses ini melibatkan metode yang disebut catchball, di mana terjadi komunikasi dua arah antara manajemen atas dan manajemen operasional untuk menyelaraskan tujuan dan sumber daya. Melalui Hoshin Kanri, setiap departemen mengembangkan rencana yang aksi spesifik yang mendukung arah strategis perusahaan yang kemudian ditinjau secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan implementasinya. Selanjutnya, hubungan kualitas dengan hasil bisnis. Jadi, pertanyaan yang mendasar bagi banyak eksekutif itu sebenarnya apakah upaya peningkatan kualitas itu benar-benar memberikan hasil finansial yang menguntungkan? Nah, menurut Edward Deming sendiri, ini dia menjawab melalui rantai nilai Deming,
yang berargumen bahwa peningkatan kualitas secara teoritis akan membuahkan hasil melalui pengurangan biaya dan peningkatan pangsa pasar. Akan tapi untuk prakteknya sendiri, hasilnya itu bisa bervariasi karena banyak variabel di luar kualitas, seperti manajemen kas dan pemasaran yang juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Sekarang hubungan kualitas dan harga. Jadi hubungannya sendiri itu kualitas dan harga itu seringkali dipengaruhi oleh persepsi pelanggan pasar. Umumnya, produk dengan kualitas yang lebih tinggi dapat dipasarkan dengan harga premium. Akan tapi strategi ini harus sejalan dengan ekspektasi pelanggan agar tetap kompetitif. Jadi perusahaan harus memahami bahwa meskipun kualitas yang baik memungkinkan harga yang lebih tinggi, efisiensi dalam proses produksi tetap diperlukan agar margin keuntungan tetap terjaga. Halnya untuk keuntungan dan biaya, kualitas dan biaya. Jadi terdapat dua pandangan mengenai hubungan ini. Pertama itu pandangan tradisional yang menganggap bahwa peningkatan kualitas akan menambah biaya, dan pandangan modern itu yang menekankan bahwa kualitas itu lebih baik, justru menurunkan biaya secara total. Jadi dengan mengurangi pengerjaan ulang atau rework, limbah, dan klaim garansi, perusahaan itu bisa menurunkan biaya operasional secara signifikan. Soalnya untuk kualitas dan produktivitas, jadi peningkatan kualitas secara langsung berhubungan positif dengan produksi kerja. Jadi ketika kesalahan dalam proses produksi diminimalisir, waktu dan sumber daya yang sebelumnya terbuang untuk memperbaiki kesalahan dapat dialokasikan untuk memproduksi lebih banyak barang yang berkualitas. Efisiensi ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan output tanpa harus menambah input secara proporsional, sehingga meningkatkan keunggulan operasional. Hanya untuk kualitas dan profitabilitas, jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas memberikan dampak positif terhadap profitabilitas. Meskipun seringkali bersifat jangka panjang daripada instan, studi terhadap perusahaan yang menerapkan Six Sigma itu menemukan hasil yang beragam. Akan tetapi secara signifikan mempengaruhi arus kas bebas dan perputaran aset. Penting untuk dicatat bahwa kualitas tinggi itu bukan jaminan kesuksesan mutlak. Perusahaan tetap harus mengelola aspek bisnis lainnya dengan baik agar kualitas tersebut dapat dikonversi menjadi laba bersih. Selanjutnya untuk kualitas dan keberlanjutan. Jadi strategi kualitas modern ini mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan sebagai respon terhadap tekanan regulasi dan permintaan pasar. Jadi perusahaan itu menyadari bahwa mengurangi limbah produksi bukan hanya soal efisiensi biaya, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan. Soalnya untuk strategi rantai pasok atau supply chain strategi, ya strategi kualitas itu tidak lagi terbatas pada ruang lingkup internal perusahaan saja, tapi harus mencakup seluruh bagian dari rantai pasok itu sendiri. Jadi perusahaan itu perlu menyelaraskan tujuan kualitas dengan pemasok atau hulu dan juga distributor atau hilir. Jadi untuk memastikan nilai yang konsisten sampai ke tangan pelanggan. Integrasi ini itu melibatkan pemilihan pemasok yang kompeten, pengembangan kemitraan strategis, dan berbagi informasi secara transparan guna menciptakan rantai pasok yang responsif dan berkualitas tinggi. Selanjutnya untuk case Midway USA sendiri. Midway USA itu merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang retail internet dan katalog untuk perlengkapan menembak, berburu, dan pemeliharaan senjata. Perusahaan ini menonjol karena visi ambisiusnya untuk menjadi bisnis dengan pengelolaan terbaik di Amerika dan paling berorientasi pada pelanggan di dunia. Keberhasilan mereka berakar pada pengupdatean Baldrige Excellence Framework sebagai sistem manajemen harian yang membantu mereka menyelaraskan perencanaan strategis dengan operasional secara ketat. Dengan mengandalkan data dari pelanggan atau voice of customer dan budaya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, Midway USA mampu mempertahankan efisiensi tinggi dan memenangkan penghargaan kualitas National Baldrige sebanyak 2 kali. Sekarang untuk identifikasi masalahnya sendiri, jadi yang pertama itu ada penyelarasan strategi. Jadi bagaimana memastikan setiap karyawan di semua level memahami visi besar perusahaan dan mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan harian yang konsisten. Yang kedua, kualitas tengah pertumbuhan. Jadi tantangan mempertahankan standar kualitas tanpa cacat dan kecepatan pengiriman yang ekstrim saat volume pesanan meningkat pesat akibat ekspansi pasar. Yang ketiga, efektivitas pengolahan data. Jadi risiko kewalahan dengan jumlah data yang sangat besar
sehingga sulit menyaring informasi mana yang paling krusial untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya untuk konsistensi budaya kerja, jadi mempertahankan disiplin dan keterlibatan karyawan dalam mengikuti prosedur kualitas yang sangat ketat di tengah tekanan industri retail yang serba cepat. Oke, selanjutnya aku akan menjawab keempat pertanyaan dari case Midway USA. Jadi yang pertama, itu bagaimana Midway USA ini itu melibatkan pelanggan dalam fokus kualitasnya. Jadi perusahaan ini itu menerapkan konsep namanya itu Customer Driven Excellence. Jadi ini itu menjadikan pelanggan sebagai pusat peningkatan kualitas. Jadi mereka itu menyediakan berbagai macam saluran feedback seperti survei, lalu komplain center, lalu review produk, dan juga saran produk baru. Dengan cara ini itu pelanggan bisa ikut berperan langsung dalam memperbaiki layanan dan juga produk, sehingga tingkat retensi pelanggan itu bisa mencapai 98%. Lalu pertanyaan yang kedua, itu bagaimana perusahaan memastikan karyawan itu mendukung budaya kualitas. Jadi Midway USA itu membangun budaya yang selaras dengan minat karyawan, yaitu dunia hunting dan shooting. Jadi karyawannya itu didorong untuk benar-benar memahami produk melalui pengalaman langsung. Nah, jadi hal ini itu bisa membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih otentik. Nah, dan karena karyawan dapat memberikan insight dan rekomendasi nyata, lalu akibatnya itu kepuasan pelanggan bisa mencapai hingga 93%. Jadi lalu pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai visi perusahaan yang ingin menjadi the best run company in America. Jadi visi ini tuh dinilai efektif karena tidak hanya berfokus mengalahkan pesaing di industri, tetapi juga mendorong standar operasional kelas dunia. Jadi dengan target yang lebih luas ini, perusahaan itu dapat mendorong untuk terus meningkat sistem manajemen, lalu efisiensi dan juga inovasi secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu bagaimana kualitas dan perencanaan strategi ini dapat menjadi proses berkelanjutan. Jadi Midway USA ini itu melakukan melalui evaluasi kinerja rutin, penggunaan data pelanggan dan juga penyelarasan proses dengan tujuan perusahaan, serta juga perencanaan kemampuan tenaga kerja. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa quality management itu bukan kegiatan sekali saja, tetapi juga proses continuous improvement. Jadi kesimpulannya itu keberhasilan Midway USA ini berasal dari integrasi antara pelanggan, karyawan, visi strategis, dan juga perbaikan berkelanjutan yang berjalan secara konsisten.